Kemana kita harus pergi? Tanya Marcelo. Kupikir kau sudah merencanakannya. Aku takut tempat yang kurencanakan terlalu mewah untukmu. Hei kau! Violeta menarik nafas, lalu menghembuskannya dengan tenang. Ia harus belajar untuk menahan diri sekarang. Cecilia bilang kepadanya, menahan diri itu penting. Bisakah kita pergi ke mall? Tentu. Kau setuju? Kenapa tidak? Kau yang menginginkannya? Oh tidak, jangan pergi ke mall. Lebih baik ke jalan veteran aja. Tempat orang miskin berkumpul. Violeta memberi tatapan tajam, membuat Marcelo tertawa kecil. Aku hanya bercanda calon istriku sayang. Menggelikan. Jalan veteran adalah sebuah jalanan khusus yang tidak bisa dilewati kendaraan apapun, karena jalanan itu digunakan para pejalan kaki untuk berbelanja, menonton film, dan melakukan kesenangan kecil. Jalanan tersebut lurus dengan panjang 5 km. Di kanan dan kiri jalan terdapat berbagai macam kios dan toko. Aku tidak percaya mereka memungut $10 untuk memasuki tempat ini. Bukankah ini perampokan? Violeta menggerutu karena harga tiket masuk tuh lumayan mahal. Jangan lupa, kau orang kaya sekarang. Anggaranmu tidak akan berkurang untuk uang sekecil itu. Anggaran apa? Violeta heran. Anggaran yang akan kau dapatkan saat menjadi istriku. Anggaran bulanan untuk kebutuhanmu seperti pakaian, perhiasan, atau apapun. Aku bisa membeli apa saja? Iya. Berapa banyak itu? Marcelo berpikir sejenak. Sekitar $5 juta. Setahun? Sebulan? Mata Violeta menghijau saat mendengar jumlah nominal yang didapatkannya dalam sebulan. Jika itu 1 tahun, maka ia akan mendapatkan $60 juta. Seberapa kaya Guero sebenarnya? Sebenarnya berapa banyak harta milik Aguero? Tanya Violeta. Sekitar $400 miliar. Entahlah, aku lupa. Itu sangat banyak. Apakah namamu tercatat sebagai orang terkaya di dunia? Aguero merahasiakan jumlah harta. Kami tidak mau membuat para konglomerat lain kepanasan. Violeta jadi panas sendiri. Apa kau pernah kemari sebelumnya? Tanya Marcelo. Pernah sekali bersama ibuku. Violeta sedikit tersenyum saat mengingat kenangan bersama ibunya. Kalau begitu, kau harus memanduku. Marcelo menggenggam tangan Violeta. Ini kencan, kita harus berpegangan tangan kan? Iya, mungkin. Violeta mengajak Marcelo ke sebuah kios hotdog. Melihat daging yang dipanggang di depan mata, Violeta merasa lapar. Bisakah kita membeli ini? Tanya Violeta. Marcelo menatap hotdog dengan wajah serius. Hal itu membuat Violeta menyadari sesuatu. Violeta berbisik, kau pernah makan hotdog sebelumnya kan? Tidak, jawab Marcelo dengan keras. Hah? Violeta melotot. Kau ini hidup di mana? Bagaimana bisa kau tidak pernah makan hotdog? Kakek melarangku memakannya. Dia bilang makanan cepat saji tidak baik untukku. Lalu, apa yang kau makan? Steak, kentang, tumbuk, salad, lobster, kerang. Violeta yang tak mau mendengar lagi langsung memesan, tolong beri kami 2 porsi. Pedagang langsung menyiapkan 2 porsi hotdog. $4. Bisa pakai kartu? Marcelo mengulurkan black card yang membuat pedagang hotdog terkejut. Aku menjual seharga $4, bukan $400. Dan lagi, kami tidak menerima kredit di sini. Semuanya dibayar tunai. Kau harus memiliki uang cash. Marcelo melirik Violeta yang memerah karena malu, lalu bertanya pada pedagang hotdog. Kau tahu di mana ATM terdekat? Tuh, ada di belakangmu. Terima kasih. Marcelo menarik uang dari kartunya,
lalu membayar hotdog. Violeta buru-buru menyeret Marcelo karena rasa malu sudah memenuhi tubuhnya. Kenapa harus malu? Bukannya kau senang saat pamer uang? Tanya Marcelo. Aku malu karena kau bodoh. Sebelum kemari kan sudah kubilang, tempat ini hanya menerima uang tunai. Kapan? Saat di mobil. Oh, aku tidak dengar. Kau ini kan pinter, masa tidak mengerti kalau kios sederhana seperti itu tidak memiliki mesin untuk pembayaran kartu? Marcelo yang tak mau mendengar perkataan Violeta memilih pura-pura tuli dan melahap hotdog dengan wajah rumit. Oh, Marcelo berhenti melangkah. Ada apa? Violeta ikut berhenti. Marcelo mengunyah. Ini enak sekali. Sialan, kupikir apaan. Violeta memperhatikan Marcelo yang menghabiskan hotdog miliknya dengan lahap. Itu terasa aneh, karena Marcelo tetap elegan dan tidak berantakan. Kalau dirinya sendiri, sausnya pasti sudah menempel ke sana-sini. Apa kau tidak akan memakan itu? Marcelo menunjuk hotdog Violeta yang belum disentuh. Aku kehilangan nafsu. Kalau begitu untukku saja. Marcelo merebut hotdog milik Violeta dan memakannya. Violeta kesal. Hei, aku belum selesai bicara. Kau yang bilang tidak nafsu makan. Tapi aku tidak bilang aku tidak akan memakannya. Beli lagi sana, sekalian belikan satu untukku juga. Marcelo memberikan $10 pada Violeta. Menyebalkan. Violeta merebut uang $10 itu, namun dirinya tidak pergi ke kios hotdog, melainkan berjalan lurus. Marcelo mengikutinya dengan mulut yang masih mengunyah. Violeta terus menggerutu, hingga ia berhenti di sebuah kedai permainan. Jika aku memenangkan permainan ini, aku bisa mengejek Marcelo. Violeta menyerahkan uang $1 kepada pemilik kios, sesuai dengan tulisan di depan kios, hanya $1. Jika kau bisa menembak dengan tepat pada 5 sasaran, kau bisa mendapatkan hadiah utama, ujar pemilik kios. Violeta mengambil pistol mainan, lalu memasukkan peluru berbentuk jarum dengan bulu di belakangnya dari moncong pistol. Marcelo memperhatikan dari belakang dengan seksama. Saat Violeta ingin menembak, kelima sasaran tiba-tiba bergerak dan berputar cukup cepat. Violeta terkejut. Apa? Nona, bukankah permainannya tidak akan seru kalau sasarannya itu diam? Pemilik kedai tersenyum. Violeta sudah belajar menembak dengan baik, namun ia belum belajar cara menembak sasaran yang bergerak. Kalau ia berhenti di sini, dialah yang akan menanggung malu. Violeta membidik sasaran, lalu menarik pelatuk. Peluru mengenai tembok kios yang memiliki banyak lubang kecil yang tandanya banyak orang yang gagal. Ups, sayang sekali. Tidak apa-apa, masih ada 9 percobaan lagi. Ujar pemilik kios. Ingin sekali kubogem wajah orang tua ini. Violeta kembali menembak, meleset, begitu seterusnya hingga tersisa 5 peluru. Jika Violeta kalah sekali lagi, maka ia dipastikan akan kalah. Pemilik kios terus tersenyum, menahan tawanya karena Violeta tidak dapat mengenai sasaran dengan baik. Marcelo yang melihat itu langsung merebut pistol dari Violeta. Apa yang kau lakukan? Tanya Violeta. Marcelo tidak menjawab. Ia memasukkan peluru, membidik dengan cepat dan menarik pelatuk. Peluru melesat dan mengenai sasaran. Violeta tidak terkejut, berbanding terbalik dengan pemilik kios yang shock. Ini hanya keberuntungan, ujar Marcelo. Iya, tentu saja ini hanya keberuntungan. Marcelo kembali menembak. 3 sasaran lainnya ia kenakan dengan baik. Violeta yang melihat dari sebelah sedikit terkesima dengan ekspresi yang dibuat Marcelo saat menembak. Marcelo sangat tenang, tubuhnya tidak bergetar sama sekali. Itu keren. Sialan. Sementara pemilik kios bergetar. Ini pertama kalinya ada orang yang berhasil mengenai sasaran. Tinggal satu lagi. Marcelo menembak. Peluru melesat tepat di sebelah pemilik kios dan hampir menyerempet pipinya. Pemilik kios terjatuh karena terkejut. Ini sangat mudah. Bagaimana bisa kau tidak mengenai satupun? Marcelo tersenyum. Violeta cemberut. Diam. Marcelo menatap pemilik kios yang masih syok dengan kejadian peluru tadi. Apa kau akan terus seperti itu? Ya, iya.
Pemilik kios langsung berdiri dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Di mana hadiahnya? Hadiah apa? Mengenai 5 sasaran bisa mendapatkan hadiah tertinggi. Itu yang ditulis di sini. Marcelo menunjuk spanduk yang didirikan di depan kios. Violeta baru sadar kalau ada spanduk itu. Hadiah tertingginya uang tunai sebesar $1.000. Mata Violeta berbinar saat melihat uang. Ia menadahkan tangannya kepada pemilik kios. Serahkan uangnya. Uang apa? Pemilik kios memalingkan wajahnya. Wah, bajingan sialan ini. Rupanya sejak awal uangnya tidak ada. Aku tidak peduli, berikan uangnya sekarang. Kak, kalau kalian membuat keributan di sini, aku bisa berteriak dan kalian akan diinjak-injak. Pemilik kios tersenyum kaku. Violeta menarik pakaian pemilik kios. Siapa takut? Ayo teriak. Pemilik kios bergetar dengan tatapan Violeta. Namun yang membuatnya lebih takut adalah Marcelo yang mengeluarkan sebuah pistol dari saku jaketnya. Pemilik kios langsung tahu kalau orang-orang di depannya bukanlah orang sembarangan. Amerika adalah negara yang bebas, sehingga banyak orang membawa senjata dengan mudah. Pemilik kios tahu cara membedakan senjata asli dengan yang palsu. Yang dipegang Marcelo jelas asli. Aku akan memberikan uangnya. Violeta melepaskan pakaian pemilik kios. Beberapa orang di sekitar memperhatikan mereka. Jangan pedulikan kami, orang ini mencoba untuk menipu. Jadi, aku sedikit memberinya pelajaran. Pemilik kios memberikan lembaran uang pada Violeta. Hanya ini yang kupunya. Bodoh amat. Violeta merampas uang itu. Dengan bahagia ia menghitung uangnya dan berjalan menjauh. Marcelo mendekati pemilik kios. Ia mengetuk-ngetukkan ujung senjatanya di pistol mainan. Wanitaku suka tempat ini, tapi dia akan kesal jika melihatmu lagi saat berkunjung kemari. Aku tidak akan kemari lagi, sungguh. Aku senang kau mengerti. Marcelo memasukkan pistol ke dalam saku jaketnya dan menyusul Violeta. Kenapa kau lambat sekali? Violeta menggerutu karena perjalanannya terhambat. Sedang membereskan sesuatu, balas Marcelo. Oh ya, terima kasih sudah membantuku mendapatkan ini. Sejak awal, uang itu milikku. Akulah yang memenangkannya. Aku tidak pernah memberinya kepadamu. Uangmu kan sudah banyak, Violeta cemberut. Aku akan membiarkanmu memilikinya jika kau mencium pipiku. Tak lama setelah Marcelo berkata, Violeta langsung mengecup pipi pria itu. Hehehe, sekarang uang ini milikku. Violeta melirik sebuah mesin tinju. Ia berlari kecil ke sana. Marcelo menyusulnya dengan santai. Violeta menyerahkan $2 kepada penjaga mesin. Bisakah aku mendapatkan sesuatu jika memecahkan rekor? Tanya Violeta. Kau bisa memilih di antara hadiah ini. Penjaga mesin menunjuk box yang berisi boneka. Violeta mengerti kenapa isinya seperti itu. Kebanyakan yang mencoba mesin ini adalah laki-laki. Jika mereka mendapatkan rekor tertinggi, mereka bisa menyerahkan hadiahnya kepada seseorang yang mereka sukai. Minggir. Aduh, Violeta hampir terjatuh jika dirinya tidak ditangkap oleh Marcelo saat seorang pria mendorongnya. Sialan. Kenapa wanita ini menghadang jalan? Apa kau akan meninju? Dengar ya, permainan ini hanya dilakukan untuk laki-laki. Wanita sepertimu harusnya diam dan menikmati hadiahnya. Violeta melirik pacar pria itu yang tertawa dengan perkataan prianya. Sayang, mungkin aja pacar wanita jelek itu tidak sanggup melakukannya. Violeta kesal, namun ia tidak ingin berkelahi sekarang. Dilihatnya Marcelo yang menunjukkan ekspresi datar, seakan tidak mendengar apa-apa. Kalian harus lihat ini. Pria itu meninju samsak. Trrrrrrrreng. Rekor baru muncul, angka 652 beralih menjadi 710. Pria itu memberikan wanitanya sebuah boneka sebagai hadiahnya. Kemudian dia menatap Violeta dan Marcelo. Maaf ya, orang lemah macam kalian tidak akan sanggup melakukannya. Violeta menghela nafas. Ia memeluk lengan Marcelo. Sayang, apa kau mau boneka? Kau mau boneka? Marcelo balik bertanya. Aku bertanya padamu. Aku tidak butuh bonek. Oh, kau mau yang warna merah itu ya? Baiklah sayang, aku akan mendapatkannya untukmu. Violeta melepaskan lengan Marcelo dan berdiri di depan mesin.
Ia melirik ke arah pasangan yang menertawakannya. Violeta tersenyum, lalu meninju samsak. Suara kuat terdengar setelah kepalan tinju Violeta mengenai sasaran. Rekor baru adalah 999. Pasangan itu menganga karena terkejut. Orang-orang yang menyaksikan ikut terkejut. Memangnya siapa yang akan menyangka wanita dengan tubuh kecil akan mendapatkan skor tertinggi? Sayang, Violeta menyerahkan boneka merah kepada Marcelo. Marcelo menerimanya dengan ragu. Ia tidak tertarik dengan boneka. Ia juga tidak masalah menerimanya. Namun saat melihat ekspresi bahagia Violeta yang puas, ia jadi ikut senang. Terima kasih sayang. Aku capek. Violeta meregangkan tubuhnya. Hari ini mereka bersenang-senang sepanjang hari. Sejujurnya, Violeta tidak menyangka kalau Marcelo akan mengikutinya dan ikut bersenang-senang. Kita harus kembali sekarang, ujar Marcelo. Aku lupa, kita belum lihat cincin. Tidak perlu, mereka akan datang ke mansion nanti. Baiklah. Marcelo melirik tas kantong yang dibawa Violeta. Itu penuh dengan makanan dan benda-benda lain. Violeta bilang akan memberikannya untuk Cecilia, Susan, dan beberapa pelayan yang selalu membantunya. Biar kubawakan. Marcelo merebut tas kantong dengan tangan kirinya. Wah, kau gentleman sekali. Aku memang gentleman. Satu tangannya lagi menggenggam tangan Violeta. Kalau kau merasa tidak nyaman, kau tidak harus menggenggam tanganku, ujar Violeta. Tidak nyaman, tanganku kasar. Marcelo tahu itu. Saat pertama kali menggenggam tangan Violeta, rasanya sangat kasar. Itu adalah hal yang wajar, karena Violeta sering melakukan pekerjaan berat seperti menjadi kuli bangunan, mengangkat box, memotong kayu, dan hal-hal lainnya. Marcelo bisa melihat ekspresi Violeta. Wanita itu nampak malu dengan senyuman yang menyakitkan. Marcelo menarik tangan Violeta. Ia mengecup jari-jari tangan itu dengan lembut, membiarkannya menempel cukup lama pada hembusan nafasnya yang berat. Aku tidak pernah merasa senyaman ini dengan wanita sebelumnya. Violeta menarik tangannya. Ia buru-buru berjalan ke arah mobil. Dari belakang Marcelo bisa melihat telinga Violeta yang memerah karena padam.